Cerita fabel itu cerita yang tokohnya hewan, Usep. Kan dulu Bunda pernah cerita tentang semut dan belalang. Oh iya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Usep ingin diceritain cerita fabel. Kali ini Bunda Tira bercerita tentang tikus dan singa. Tikus kecil, singa besar. Betul, Usep. Gimana suaranya? Tikus. Cek, cek, cek. Singa. "Aum." Betul, Usep. Pada suatu hari di sebuah hutan, di pohon yang rindang sekali, singa sedang bersantai, leha-leha, matanya merem melek. Emang kenapa? Karena dia kan bersantainya di bawah pohon, Usep. Ada angin yang semilir dari daun-daun yang bergerak. Singa mulai mengantuk. Itu kayak Usep. Usep kalau udah kena angin langsung bobo. Kalau diangkut kena angin dari jendela langsung bobo. Bukannya kamu di dalam tas? Oh iya, lupa. Nah, akhirnya singa tertidur dengan lelapnya karena semilir angin tersebut. Tiba-tiba ada seekor tikus, dia lagi berlari dan dia menganggap singa itu padang rumput. Kok bisa? Singa kan besar, kok nggak kelihatan sama tikus? Singa kan rambutnya gondrong, Usep. Jadi rambutnya itu dikira tikus padang rumput. Kok bisa ya, Bunda? Iya, namanya aja tikus, salah lihat. Lalu dia berlari-lari di kepala singa, Usep. Singa jadi keganggu, dia kesel banget. Ini apa? Kepalaku kok jadi gatal? Kata singanya. Lalu singanya garuk-garuk kepala, Usep. Dia garuk-garuk kepala. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di kepalanya. Langsung dia pegang. Dan saat dia melihat, ternyata ada seekor tikus yang kecil. Kasihan. Tikusnya lalu berkata kepada harimau, "Harimau, tolong, jangan makan saya. Tolong tikus." Tolong tikus. Salah, Bunda. Tolong harimau. Kamu sudah ganggu aku, tikus. Aku tidak mau memaafkan dirimu. Aku terganggu tidurnya gara-gara kamu. Kali ini maaf banget, singa. Tolong lepaskan aku. Kalau kau makan aku, juga kamu gak akan kenyang. Tubuhku kecil. Singa, aku berjanji. Kalau kamu melepaskan aku akan membalas budi baikmu. Balas budi? Bagaimana kamu bisa? Badanmu kecil. Bagaimana bisa balas budi terhadap diriku? Singa meremehkan tikus. Iya, tapi tikus memelas lagi. Tolonglah, aku janji. Aku akan menolongmu. Akhirnya pikir-pikir, singa akhirnya melepaskan tikus. Karena apa? Mau dimakan juga tidak akan bikin kenyang. Tubuh tikusnya kecil sekali. Tikus akhirnya lari. Beberapa hari kemudian, singa jalan-jalan di hutan, Usep. Dia tidak melihat ada perangkap yang ditanam di sana oleh pemburu. Perangkap? Apa itu, Bunda? Jadi perangkap itu digunakan untuk menangkap hewan yang dipasang oleh pemburu yang ingin menangkap hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, karena perangkapnya itu ditutup oleh
rumput-rumputan, sehingga nggak tahu kalau di situ ada perangkap. Jadi pada waktu dia jalan di sana, tiba-tiba ceklek, tubuh singa terangkat ke atas dan dia tergantung di dalam jala yang besar sekali. Singa kaget, dia sudah terperangkap. Oh, kasihan singanya. Pemburunya jahat. Lalu singa mengaum keras. Aum, tolong, tolong, tolong saya. Begitu suara singa. Tikus mendengar suara singa. Kayaknya singa minta tolong aku deh. Suaranya begitu kencang. Aku harus lihat. Kali-kali singa membutuhkan pertolongan aku. Lalu tikus berlari dan dia melihat singa tergantung di pohon besar. Emang tikusnya nanti bantu Bunda? Usep, jangan tanya-tanya. Dengarkan dulu. Oke. Lalu tikus naik ke atas pohon, langsung turun ke jalannya, lalu berkata kepada singa, "Singa, aku akan menepati janjiku. Aku akan menolong dirimu." Mana mungkin tikus, kamu kecil. Bagaimana melepaskan aku di jala yang begitu besar ini? Tenang aja, singa. Kamu tinggal duduk-duduk aja. Akan kuputuskan jalannya ini. Tikus itu termasuk hewan pengerat, Usep. Hewan pengerat? Iya, dia punya gigi yang tajam buat mengerat buah-buahan, makanannya tikus. Jadi, dia menggigit tali-tali jala itu dengan gigi yang tajam. Lama-lama tali-tali jala itu mulai putus satu persatu. Dan akhirnya singa terbebaskan. Oh, keren banget tikus. Iya Usep. Bahkan singa juga sampai kaget. Hewan kecil ini bisa menolong dirinya. Harimau lalu berkata pada tikus. Tikus, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan diriku, nyawaku. Terima kasih, tikus. Sama-sama, singa. Aku kan sudah janji akan menolongmu kalau kamu melepaskan diriku. Singa lalu berkata, kalau begitu kita berteman saja, tikus. Oke, kata tikus. Lalu tikus dan singa berjalan berdua menuju hutan kembali. Mereka menjadi teman yang baik. So sweet. Usep, tahu nggak pesan moral dari cerita fabel yang baru Bunda ceritakan? Tahu. Pertama, kita harus menepati janji. Yang kedua, kita harus tahu balas budi. Betul Usep, makin lama makin pinter Usep. Nah, teman-teman, betul ya pesan moralnya. Kita harus menepati janji. Kalau kita sudah berjanji pada orang, kita harus menepati. Janji itu sama dengan hutang. Jadi harus ditepati. Lalu yang kedua, kita harus balas budi terhadap orang yang sudah baik terhadap kita. Jangan dengan dibalas dengan kejahatan. Begitu teman-teman. Nah, sekian cerita dari Bunda Tira, cerita fabel kali ini, Tikus dan Singa. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.